الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Nanti Allah berkata pada hari kiamat nanti, Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu maksudnya bukan Kabil Habil saja. Kita ini disebut juga anak Adam, maksudnya anak keturunan Adam. Ya ibna Adam, ya anak keturunan Adam. Maritu, aku sakit. Falam ta'udni, tapi kau tak menjenguk aku. Kata Allah, aku sakit tapi kau tak menjenguk aku, kata Allah. Qala, lalu anak Adam tadi berkata, Ya Rabb, wahai Allah, kaifa a'uduka, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau? Wa anta rabbul alamin, engkau kan Tuhan, mana mungkin Tuhan sakit? Mana mungkin Tuhan sakit dan saya menjenguk engkau? Apa maksudnya sakit? Qala, apa kata Allah? Ama alimta anna abdi fulanan maridha, ada si fulan sakit. Falam ta'udhu, tapi kau tak menjenguk dia. Ada tetanggamu sakit, kawanmu sakit, keluargamu sakit, tapi kau tak menjenguk dia. Ama alimta annaka law udtahu, seandainya kau menjenguk dia, lawajadtani indahu, maka kau akan mendapati aku di sana. Hadis ini perlu ditakwil, tak bisa dipahami secara teks. Karena kalau dipahami secara teks, berarti Allah berada secara fisik di rumah sakit. Itulah maka dalam akidah Asy'ari perlu mentakwil. Takwil itu sarful lafzi min ma'nan haqiqi ila ma'nan majazi, mengalihkan makna dari makna hakiki kepada makna kiasan. Contohnya begini, bapak bilang sama ibu, aku sayang sama kamu, ku jaga kau 1000 tahun lamanya. Itu mesti ditakwil. Karena kalau tak ditakwil berarti bapak itu bohong. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Apa makna cakapnya 1000 tahun itu? Maksudnya lama, bukan 1000 tahun. Tak mungkin orang hidup 1000 tahun, 50 tahun udah jantung koroner, diabetes. Jadi makna 1000 tahun. Kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Ada orang minta jadwal sama Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, ketua yayasan. Ustadz Somad kan udah ngasih 5 titik. Ya, kapanlah masjid kami dapat? Oh, nanti kami cek ya. Subuh Sabtu bulan Agustus, Masjid Al-Ikhlas. Subuh Sabtu ini berapa banyak masjid di Pekanbaru nih? 600 masjid. Saking marah panitia. Yang penting masjid kami dapat. 100 tahun pun kami tunggu, Ustaz. Makna 100 tahun itu bukan angka nominal. Karena kalau 100 tahun 2 gendangnya. Kalau tak pengurus mati, Ustaz Arnob mati, Ustaz Somad mati dulu. Jadi makna itu mesti ditakwil. Bukan makna 100 tahun itu maknanya lama. Itu makna. Saya kasih contoh lain. Dekat rumah dari Masjid Al-Ikhlas, saya mau singgah, Pak. Oh, nanti kalau Ustadz ceramah di Masjid Al-Ikhlas subuh, dekat rumah saya dari situ. Berapa jauh? Ya sebatang rokok lah. Kalimat sebatang rokok itu mesti ditakwil. Apa makna kalimat sebatang rokok? Iya, apa makna kalimat sebatang rokok? Dekat, itu maknanya. Karena kalau dipahami sebatang rokok hakiki, orang bertanya lagi, rokok apa?
Nah, rokok Komodor apa Ji Samsu? Karena lain lamanya. Tapi kita semua sudah tahu, tidak mempertanyakan itu, karena makna sebatang rokok itu artinya dekat. Paham? Itulah makna takwil itu. Mazhab Asy'ari mentakwil Allah turun sepertiga malam. Dalam hadis disebut yanzilu, Allah turun sulusil lail, sepertiga malam, jam 2 malam Allah turun. Menurut Asy'ari, makna Allah turun itu adalah rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan menurut Wahabi fisiknya turun. Paham? Ini tak bisa dikaji di tablik akbar. Maka saya kalau tablik akbar itu cerita yang ringan-ringan macam tadi malam. Tapi kalau kajian subuh, dia mesti kajian yang betul-betul mengaji. Oh, tak boleh mentakwil. Siapa yang mentakwil kafir karena merubah ayat Quran. Bukan saya mentakwil, Imam Malik mentakwil. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengatakan makna Allah turun sepertiga malam itu adalah yanzilu amruhu, perkaranya turun, rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan mereka memahami makna Allah turun sepertiga malam itu zatuhu, turun dia secara fisik. Itu kalau begitu memahami hadis, berarti Tuhan itu naik turun aja kerja dia. Jam 3 malam di Papua, habis itu jam 3 malam Kalimantan, habis itu jam 3 malam di Sumatera, habis itu jam 3 malam, kan duluan timur kan, habis itu jam 3 malam di India. Naik turun aja lah Tuhan itu. Itu Tuhan apa teh celup? Kenapa mereka benci betul dengan Ustadz Somad? 3 sebab. Yang pertama, karena saya dalam masalah hadis dan ayat sifat mentakwil. Karena kalau tidak ditakwil, belagam, dia sendiri bingung karena tak mentakwil. Dia memahami Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah duduk di atas aras. Katanya Allah itu duduk di atas aras sana. Allah duduk. Terus datang murid tanya, terus Ustaz, sepertiga malam katanya Allah itu turun. Iya, turun. Terus waktu dia turun siapa di aras itu? Jangan tanya-tanya, banyak tanya Bani Israel. Tak bisa dia menjelaskan karena pakai akal. Maka dalam mazhab Asy'ari, apa makna Allah bersemayam di atas aras? Bukan dia duduk di atas aras, maknanya dia berkuasa. Bapak Gubernur Riau bersemayam di atas singgasananya 1 periode. Apakah 5 tahun itu dia duduk aja di kantor itu tak keluar-keluar? Makna duduk di singgasana itu maksudnya berkuasa. Itu maknanya. Allah tidak bertempat di satu tempat, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah itu qadim, tempat itu baharu, ada awalnya. Aras itu baharu, sesuatu yang baru diciptakan, ada awalnya, ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Maka Allah tidak berdiam di aras. Kalau dia berdiam di aras, berarti dia hulul namanya. Allah menempati suatu tempat. Allah maujud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Allah, lalu kemudian diciptakannya aras. Habis itu berpindah dia ke aras, berarti dia berubah, bertentangan dengan sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqa. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi Abdul Somad di Rimbo Panjang, habis itu pindah dia ke dalam, habis itu pindah dia ke kursi ini, bertama dengan Allah berpindah.
maka mengkaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits.